back with me, Miss Nurul from Gazebo English Course, and I would like you to share to you about some tips of improving your speaking skills in English. And this is based on my own experience. And today, the tips here is about think, speak, write, and repeat. You know, speaking English is actually for the beginners. This seems to be really difficult and challenging, and you think that you cannot improve your English in really quick time, and you think that English is really a nightmare, and you think that English is like impossible to reach or to achieve. But actually, English is easy. Usually, that speaking skill is the easiest skill in English to achieve. So how to do it? Let's check it out. Oke, masih penasaran kan bagaimana Miss Nurul bisa menguasai bahasa Inggris dari dasar dan hingga akhirnya bisa melalang buana ke luar negeri dan mempunyai banyak teman dari mancanegara dan bisa berbicara langsung dengan bule-bule dan seperti itu, atau native speaker. Yaitu saya itu tidak pernah menghafalkan vocab sama sekali dari dulu. Jadi yang saya lakukan hanya praktek bahasa Inggris. Oke, berdasarkan pengalaman saya dalam belajar, saya memulai belajar bahasa Inggris secara konsisten atau secara dalam sejak saya itu mulai dari 20 tahun. Umur saya masih 20 tahun ketika itu saya belajar karena mau ujian kuliah. Di situ saya menemukan banyak teman yang sudah bisa berbicara bahasa Inggris, dan saya untuk kedokterannya nggak paham gitu ya. Tapi disitulah letak titik balik dari kehidupan saya, bahwa saya mendapatkan motivasi karena saya sudah termasuk dewasa di kelas saya, tapi kok saya belum bisa. Dan itu menjadikan saya termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang teknik think, speak, write, and repeat. Oke, yang pertama adalah think. Maksudnya adalah bahwa kita harus memikirkan topik yang akan kita bicarakan dalam praktek diri kita sendiri. Jadi kita akan berbicara bahasa Inggris, yaitu topik yang kita suka atau yang relevan dengan kehidupan kita. Jadi memori kita menjadi kuat. Yang kedua, speak. Jadi ketika sudah memikirkan sesuatu, maka kita harus mengucapkannya. Dan pelafalannya harus melalui kata-kata, tidak boleh dalam hati. Jadi tidak boleh dibatin, jadi harus diucapkan. Nah, setelah kita mengucapkan, maka kita menuliskan. Jadi kita tuliskan vocab-vocab yang kita dapat tadi, yang mungkin di awal-awal kita agak sulit karena harus ngecek kamus lagi, melihat, menulis lagi dan sebagainya. Apa-apa, yang penting kita menambah vocab itu. Nah, setelah kita tulis, suatu saat kita harus merepeat untuk mengucapkan kembali. Jadi itu teknik yang kita lakukan. Dan bagaimana caranya, ini kita cek lagi ya. I think that I would like to say about my future dream jobs. Okay, you know that my dream job is becoming a successful entrepreneur. Next time, I would like to be a really successful career woman, and I think that I would like to have 10 toko itu apa ya? Coba deh dilihat, dicek di kamus. Oh, oke. Toko bisa pakai store atau shop. Okay, I would like to have 10 stores, and then I would like to have apa ya bekerja itu, coba cek lagi. Bekerja adalah assistant and or shopkeeper or something. I would like to have 10 shopkeepers or maybe workers. And after I practice this and I got the new vocabularies, saya dapat vocabulary baru, yaitu shop sama tadi ya, shop sama housekeeper or something. Terus kita harus menuliskannya di dalam buku kita. Nah, tulis dulu, oke.
diberikan arti juga sekalian shop toko. Kalau perlu kita harus menambahkan pola kalimatnya itu dia berupa adjektif, noun, atau kata keterangan kita kasih, karena kalau masih belajar kita perlu tahu perbedaan kata tersebut ya. Oke, shop itu noun. Kita sering ngecek di kamus apa itu noun dan sebagainya. Habis itu harus cara membacanya juga saya tulis shop, shop, dan kita repeat lagi shop, seperti itu. Setelah menuliskannya, saya akan mengulang-ulang dan membuat dalam kalimat lagi. Contoh, shop. Okay, I would like to have 10 shop and then shop assistants or workers in my future shop. Something like this. Jadi kalimatnya masih agak berantakan, ada apa-apa, yang penting kita mempunyai percaya diri dan bisa menambah vocab tersebut. Jadi jika kita melakukan kesalahan ketika mengucapkannya dan kita mengeceknya di aplikasi online ataupun di kamus online, maka kita akan semakin paham bahwa kita salah itu malah kita itu nancep di otak kita. Jadi shop itu tidak akan pernah kita lupakan selama hidup kita, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghafalkannya, tapi cukup dengan mengucapkannya. Jadi sebenarnya di awal-awal kamu bisa menuliskan topik-topik yang kamu suka. Kalau kamu tidak bisa berimajinasi, kalau saya sih berimajinasi langsung bisa ya. Jadi karena saya itu full of imagination. Kalau kamu belum bisa, dituliskan aja topik-topiknya atau cari aja topik-topik yang lagi viral. Nah, kamu bicarakan, kamu cari, dan memang agak yang pertama kali kita nyoba itu agak sulit karena kita sering ngecek di kamus. Kamu bisa install kamus dictionary yang elektronik di HP kamu, atau kamu bisa ngecek di aplikasi online yang lainnya. Shop, shop. Toko, toko. Assistant, assist. Dan di situ kita sering ngecek dan tentunya harus kita tuliskan ya. Jadi saya biasanya mempunyai buku kecil untuk menuliskan vocab. Kamu nggak harus pakai buku kecil, buku besar juga apa-apa. Tapi memang di situ full untuk vocab yang kita kita catat dan kita suka itu tadi. Nah, setelah itu apa sih tipsnya lain? Kita lihat. Jadi di sini saya punya contoh. Kalau kamu melihat contoh ini, kamu harus bersemangat karena anak-anak di kursus kita aja mereka itu sangat bersemangat untuk praktek berbicara bahasa Inggris. Ya, mereka belajar meningkatkan bahasa Inggris mereka melalui game-game interaktif. Kita cek dulu sebentar. Yuk. Are you ready? Okay. Sit down please. Okay. Open your cards. Okay, stand up please. Stand up. So, stop. Sit down please. Open your cards please. Open your cards.
anak-anak mereka bertukar kartu yang di situ sudah ada pertanyaannya, dan mereka bertanya kepada temannya dan mereka saling menjawab dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Di sini yang paling penting adalah vocab kamu itu bertambah. Jadi di sini tidak boleh malu, percaya diri adalah nomor satu, dan yang penting kamu itu tidak takut untuk melakukan kesalahan dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Ada yang bertanya, sekarang kan lagi masa pandemi, gimana kita bisa bertemu dengan teman-teman kita? Maka kamu bisa melakukan game itu dengan kamu itu melakukan kontak dulu dengan teman kamu dan melakukannya secara online. Jadi kamu bisa melakukannya dengan video call di WhatsApp, ataupun kamu menggunakan Zoom antar pribadi, antar teman, atau kamu kompakan 4 orang dengan teman kamu membuat Zoom sendiri. Yang jelas komitmen untuk belajar itu sangat penting. Jadi ketika Miss Nurul dulu masih belajar bahasa Inggris pertama kali, saya memang waktu itu membuat grup kecil yang dimana saya hanya kalau saya cuma 5 orang, dan kita mempunyai komitmen untuk selalu setiap hari berbicara bahasa Inggris dengan cara apapun. Selain itu, kami itu membuat komitmen jika kami ada salah satu yang melanggar dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, maka kami harus mentraktir teman kita yang lain, jadi 5 orang itu. Jadi dan kita itu cuman nggak lama-lama ya, setelah di kelas kita cuman ngomong bahasa Inggris atau praktek bahasa Inggris itu hanya dalam 5-10 menit, kadang molor sampai setengah jam jika memang kita itu lagi enjoy banget. Jadi yang penting itu adalah konsistensi kamu belajar dan praktek bahasa Inggris setiap hari. Tidak harus kamu itu berjam-jam, tapi 15 menit sudah cukup. Okay everyone, that's all for today. I hope that you enjoy my tips, and I hope that you can practice it at home. And please remember, just think and then speak and then write and repeat your topic or your favorite sentence or topics at home. And please practice it with you yourself or with your friends. And please be consistent and don't be afraid of making mistake. And always practice it everywhere, every time, and every day. Okay, see you next time. Bye bye.